kids. Halo adik-adik sahabat Kids yang ada di rumah. Kabar hari ini? Kabar yang berharap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukacita. Hari ini kita berdoa dulu yuk sebelum kita melanjutkan renungan kita hari ini melalui Impact Kids. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sangat baik, sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan melindungi kami dalam istirahat kami sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, selama kami menikmati liburan kami mau terus dekat kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami terus menjaga hati, pikiran, dan perkataan kami supaya terus mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini kiranya Tuhan boleh membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sebentar lagi masuk sekolah ya. Tapi tidak apa-apa adik-adik. Justru kita senang bukan, dari kita udah liburan terus kita bertemu lagi dengan teman-teman kita di sekolah. Wow, senang banget bukan? Kita pasti akan bercerita pengalaman-pengalaman kita selama liburan. Nah adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah harga keberanian. Nah, harga keberanian. Kira-kira harganya tuh yang kayak gimana sih adik-adik? Keberanian itu harganya berapa sih? Yuk buka Alkitabnya sama-sama. Kita mau belajar dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya ini menjadi ayat hafalan kita hari ini adik-adik. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kira-kira adik-adik, kalau nih suatu hari kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak mengenakan. Kira-kira contohnya nih kayak gini. Oh, aku gak mau berteman sama kamu karena kamu Kristen misalnya. Aku gak mau lagi temenan sama kamu. Kamu kan bukan seagama dengan aku. Kamu kan Kristen. Kira-kira apakah adik-adik memilih untuk meninggalkan misalnya nih hari Minggu ya. Teman kamu lagi main, tapi kamu harus ke sekolah Minggu. Terus tiba-tiba udah kita nggak usah lah temenan sama dia mah mau ke gereja katanya. Nah kira-kira apakah kamu akan tetap ke sekolah Minggu atau bermain dengan teman-teman kamu, atau justru bermain dengan teman-teman aja lah, aku nggak mau nanti aku nggak punya teman lagi. Kira-kira seperti itu nggak kira-kira? Nah hari ini kita mau diajarkan bahwa kita itu harus bayar harga atas keberanian kita. Kalau kita berani ada harganya. Nah tadi dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi justru Tuhan akan membangkitkan kekuatan, kasih kita, dan juga ketertiban. Yuk adik-adik, ada satu cerita nih di Alkitab di Matius pasal 9 ayat 10-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Nah, ingat nggak Matius ini siapa? Yes, Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi ketika Yesus sampai di rumahnya Matius, si pemungut cukai ini, makin banyak orang datang. Dan orang yang datang itu adalah sesama pemungut cukai dan dikatakan orang berdosa, bahkan makan bersama Yesus dan murid-muridnya Yesus. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, nah ada orang Farisi nih melihat, berkatalah mereka, nih orang Farisi ini berkata kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu Yesus itu dengar apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus bilang, hei, bukan orang sehat loh yang butuh dokter, tetapi justru orang sakit.
Dan jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang aku inginkan itu bukan sebanyak apa persembahan kamu, tetapi sebanyak apa kasih kamu sama orang lain. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bukan berarti adik-adik kita berani, wah yang penting aku berani, wah baik atau enggak baik itu aku berani aja gitu. Bukan berarti begitu ya adik-adik ya, tapi berani untuk membela yang benar ya, berani untuk mengatakan kebenaran, bukan berani untuk karena aku berani nggak sekolah minggu, aku lebih baik berteman, pergi main sama teman-teman aku karena nanti aku dijauhin. Nah itu bukan namanya berani adik-adik. Berani untuk hal yang benar itu ada harganya, diperhitungkan sama Tuhan. Nah adik-adik, seringkali kita dihadapkan dengan pilihan, apakah kita ikut Yesus atau justru tidak ikut Yesus. Kita dihadapkan entah itu di rumah kita ya, entah itu di tempat permainan kita, di sekolah, banyak sekali tantangannya adik-adik. Tetapi kalau kita berani untuk menyatakan kebenaran, jangan khawatir, Tuhan yang akan memperhitungkan itu. Dan Tuhan juga memberikan kita roh kekuatan, bukan ketakutan, tetapi Dia akan menguatkan kita supaya kita tetap mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan, dan juga hidup kita semakin hari semakin tertib. Tertib di sini artinya apa? Tertib melakukan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, jadi siap untuk berani? Berani? Yes, siap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk terus berani membela yang benar, menyatakan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang akan menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya sepanjang hari ini kami terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.